wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu al-katamanil akmalani ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'inihim bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات yang terhormat pengurus UKM Masjid Baitur Rahman, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat yang dirasa oleh jasmani atau rohani, dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan harapan besar kita tidak sekedar terjebak di dalam penggunaan nikmat fasilitas hidup di dunia sesaat, namun besar harapan kita mudah-mudahan semuanya memiliki keterikatan dan mengarah kepada nikmat hakiki yang terbesar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala di surga kelak insyaallah, bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita rindukan, khususnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah anugerah besar, karena kalau kembali di surga dalam kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang teristimewa, tidak akan diraih dengan amal kita, tapi pengakuan bahwa semuanya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertambah pengetahuan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah pula harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang akhir zaman, banyak orang berharap kepada orang, manusia berharap kepada manusia, yang ujung-ujungnya menyesal, yang ujung-ujungnya adalah kecewa. Namun kita berharap kepada Allah, murni harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala gimana mau mengaturnya. Yang penting rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikan kita nyaman hidup di dunia dan juga mulia hidup di akhirat. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab Sabilul Intikar wal Intibar bima yamurru bil insan yang qatila wa yang qatilahu min al-amal. Kitab Sabilul Intikar ini dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk mengingatkan kita akan fase-fase kehidupan kita, sehingga kita melewati beberapa masa dalam kehidupan kita. Apakah kita sadari atau tidak kita sadari, apakah kita ingat atau tidak kita ingat, tapi kita pernah melewatinya. Semisal dahulu alamul arwah, kemudian setelah itu alam ketika berada dalam perut ibu janin, itu pun juga alam tersendiri. Dan sekarang alam di dunia yang kita bahas mulai dari kecil, gimana masa kecil tersebut tanggung jawab orang tua, dan orang tua itu yang menentukan arah ke depannya masa depan anak. Maka meskipun mestinya setiap anak, setiap manusia sudah ada ketentuan lauhul mahfuz, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada orang tua untuk bisa mendidiknya, mengarahkannya, meniapkannya. Apa yang diniatkan orang tua dan kesungguhan orang tua di dalam
mendidik anak dan juga menumbuhkan, menanam etika-etika yang baik kepada anak. Maka pada sebelumnya kita sudah jelaskan apa sunnah ketika anak kecil lahir, demikian juga sampai masa balik sudah kita jelaskan. Imam Ghazali punya kitab namanya Riyadhun Nafas. Jadi kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan dengan detail akan cara untuk mendidik anak-anak kecil. Namanya kitab Riyadhun Nafas. Bagaimana usaha untuk baiknya pendidikan anak. Nah, waktu dari sejak bayi sampai balik itu adalah hal takhfif, keadaan dimudahkan oleh Allah dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan oleh Allah, tidak ada beban kepada bayi, kepada anak kecil apapun, baik sholat atau puasa atau dari hukum-hukum taklif yang lain dari hukum syariat. Kecuali mestinya nilai plus orang tua menyuruh anak mendidik anak. Nah, disebutkan dalam hadis rufi al-qalam an-thalatha. Kolam atau tulisan pena malaikat diangkat dari 3 orang. Satu, anis-sobi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Maka nggak ada tulisan dosa malaikat. Nah, akan ditulis oleh malaikat akan kesalahan-kesalahannya. Ya, umpamanya seorang anak kecil, mohon maaf, belum balik, kok kemudian mabuk, kok kemudian main judi, tidak kena dosa anak kecil. Tapi dosa keteledoran orang tua dalam mendidik anak, maka dibebankan kepada orang tua, bukan dosa mabuknya, tapi dosa teledor di dalam mendidik anak. Kenapa anak tersebut lepas dari pantauannya? Dan sudah kita jelaskan bagaimana orang-orang kampung saja jaga ayam saja luar biasa. Ya, mau maghrib ayamnya dimasukkan kandang, mau maghrib ditengokin mana ayam yang kurang yang karena mestinya orang tua lebih dari itu mestinya. Masa pula perhatian sama ayam lebih besar daripada perhatian pada anak. Sama juga demikian, orang yang punya kebun, gimana memperhatikan kebunnya, dia ngerti tata cara untuk berkebun, dia paham dan dia pelajari, dia ikut seminar, dia ikut pelatihan, dia ikut macam-macam supaya kebunnya berhasil. Lebih lagi mestinya untuk mendidik anak, jangan sampai kemudian kita nggak berhasil, gagal di dalam mendidik anak. Alhamdulillah tidak. Kemudian yang kedua, naik hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur sampai dia bangun. Apa yang diucapkan orang tidur tidak masuk dalam buku catatan amal. Orang ngigau, fitnah, ngigaunya fitnah, ya kan dosa namanya ngigau. Ngigaunya bohong, ya kan ya. Dalam mimpinya dia bunuh orang, ya kan dosa namanya mimpi. Dalam mimpinya dia mencuri, ya kan dosa ya. Dalam mimpinya kok kemudian zina namanya. Kalau dibilang mental, meskipun dalam mimpi ya, meskipun dalam mimpi. Namanya orang mimpi, namanya orang tidak ada kesadaran di situ. Maka tidak ada bagian dari dosa. Wa adil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras, dari orang gila sampai dia tersadar. Kalau dia orang gila, yang melakukan apa-apa tidak kena tuntutan hukum, baik yang berhubungan kepada Allah atau berhubungan dengan manusia, gitu ya. Tapi yang keteledorannya siapa? Lalu itu yang kemudian kena kepada hukum kepada manusia. Ya. Kemudian disebutkan dari kaman Allah fadlul fatafif. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka wa a'malu tifli min at-ta'at allati takunu qabla al-bulugh fi sahihi abawayhi min muslimin. Amal-amalnya anak kecil sebelum balik dari taat itu semuanya masuk di dalam buku catatannya kedua orang tuanya. Masuk dalam buku catatan kedua. Kenapa? Karena orang tuanya yang guru, orang tuanya yang mendidik. Bahkan bukan sekedar itu ya. Bukan sekedar itu, sampai disebutkan di dalam hadis, seseorang yang hubungan suami istri, baru hubungan suami istri, diniatkan untuk punya anak mujahid fisabilillah, punya anak mujahid berperang dan mati syahid di jalannya Allah. Maka dari sejak dia hubungan suami istri,
udah ditulis oleh Allah anak mujahid dan syahid fisabilillah. Gimana nilai niat seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dalam bentuk mohon maaf sesuatu yang disukai nafsu. Maka di sini bedanya antara orang alim sama jahil. Orang jahil hanya memandang kepada sisi kasat mata saja. Itu sesuatu yang disukai nafsu, pikirnya ya kenikmatan-kenikmatan belaka. Tapi tidak. Bagi orang yang alim meskipun itu kenikmatan, tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pahala besar. Ya, hubungan suami istri diniatkan untuk punya anak yang soleh, solihah, yang punya anak mujahid, mati syahid fisabilillah, menjadi pimpinan pasukan perang. Dengan niat. Padahal masih hubungan suami istri. Ya ada banyak orang makan. Orang makan. Orang makan niat supaya kuat ibadah. Tidak ada apa. Ya. Orang tidur niatnya supaya nanti bangun atau seger mau sholat tahajud dan sholat subuh. Tidurnya dia berpahala. Tapi kasihan orang yang hanya sekedar memandang kenikmatan sesaat untuk tubuh, tidak memandang niat karena Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lebih celakanya kadang-kadang meremehkan niat. Niat aja pun pernah dilakukan niat saja. Ya udah niat saja kok nggak mau, cuma mau mengamalkan. Karena ada sebagian orang meremehkan. Loh, kalau niat saja nggak mau, gimana mau mengamalkan? Sekarang kita mau ngomong. Engkau tidur bang, niat supaya nanti seger bangun sebelum subuh setengah jam, 1 jam, sholat kemudian subuh, sholat subuh seger, besok kerja seger. Niat tak mau ya, kalau niat aja. Ya gimana mau bisa mengamalkan kalau niat saja nggak bisa? Dan seringkali niat itu berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Maaf, orang tidur kok kemudian merasa capek. Aku perlu tidur sekian lama. Kalau kurang dari waktu itu maka aku nggak akan. Akhirnya dia capek terus, meskipun dia tidur. Kalau banyak orang tidur lama tapi tetap capek. Tapi kadang ada orang tidur meskipun cuma setengah jam, meskipun cuma 1 jam, tapi rasanya puas. Rasanya puas. Yang kasih kepuasan, yang kasih kesenangan itu Allah. Jangan kemudian kita terpaku hanya kepada pekerjaan itu saja. Ya, maka semuanya kembali kepada Allah. Sama orang makan juga demikian. Ada orang makan, sedikit saja adanya. Ada orang makan, udah 1 bungkus, porsi jumbo masih kurang. Padahal semuanya sama. Orang minum juga demikian. Semuanya juga demikian. Maka kembali, gimana pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal tersebut. Tidur kah, makan kah, segala macam obat kah. Saya punya kawan, dia setiap sakit obatnya bodrek aja terus. Dia bingung, mencet-mencet bodrek. Dia nggak nyambung. Tapi dia udah biasa sembuh aja udah. Jadi apa ya? Coba kalau kita beda miligramnya sedikit saja sudah nggak cocok, nggak cocok. Jadi mau kemana lagi dong? Dia dari pandangan, dalam pandangan misal itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak hal dalam hati kita. Gimana husnudzon kita, gimana baik sangka dan buruk sangkanya kita. Itu sering terjadi hal yang semisal itu. Ketenangan batin dari hati kita diawali. Ya, maka oleh sebab itu perlu untuk kita belajar gimana pengaruh hati kepada sekeliling kita. Sering saya sampaikan, kalau kita sama orang kok hati kok agak benci, orang itu benci sama kita. Kita sama orang dibilang-bilang kan benci, dibilang-bilang sama orang dendam kan. Tapi kita merasa enaknya sama dia, gak ada masalah kita, gak ada masalah kita sama dia. Gimana pengaruh hati sangat penting. Ya, pengaruh Maka
Jadi tadi amalnya anak kecil dari taat-taat kepada Allah dan kebaikan yang dilakukan sebelum balik itu masuk dalam buku catatan kedua orang tuanya. Maka selama kedua orang tuanya baik di dalam mendidiknya, menjaganya, sebagaimana yang seyogianya, maka yang diharapkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala alla yukhayibahuma min thawabi amali sholihat wa ta'atihi ba'dal bulugh. Maka kita harapkan besar kita adalah Allah tidak menyia-nyiakan kedua orang tuanya dari pahala amal-amal saleh dari anak yang dididik tadi, ketaatannya setelah balik. Baliman min fadlillah yakun lahum min namiyatul thawabi. Bahkan yang diharapkan dari anugerah Allah bahwa orang tuanya juga bagian sempurna dari pahala apa yang dilakukan dari anaknya sampai dia mati. Karena orang tuanya mendidik. Maka sering kali kita sampaikan gimana hadis Nabi yang disebut oleh Imam Ghazali di antara pahala yang tidak terduga-duga nanti dari kiamat adalah pahala dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan. Itu pahala yang tidak terduga-duga bersama dari kiamat. Kadang kita orang tidak nyangka, kita ngajak 2 orang, 3 orang ikut ke masjid, ikut ngaji. Kemudian menjadi baiknya 2-3 orang itu, kemudian keluarganya, kemudian kerabatnya, kemudian sampai anak cucunya sampai. Kadang-kadang kita cuma ngajak 3 orang aja. Kita cuma ngajak 2 orang aja. Tapi Allah Maha Adil. Alaihissallahu bi'ahkamil. Tidak Allah Maha Adil sebenarnya. Ini untuk orang tua, gimana pula sama didikan anak. Orang tua didik anak untuk ngaji. Maka sering saya sampaikan kepada kawan-kawan, yang punya anak, ajarin anak Anda Fatihah dan sholat. Kalau Anda ngomong Ustaz, aku bukan alim kali. Untuk ngajarin Fatihah, aku perlu alim kali. Anda suruh aja anak untuk baca sambil sarapan gitu ya. Ayo nak baca Fatihah, bapak dengar. Masa Fatihah bapaknya nggak hafal rasanya? Kan gitu. Supaya anak juga merasa dididik sama bapak. Jangan kemudian anak selalu berpikiran bahwa bapaknya awam, bapaknya bodoh, bapaknya jahil. Jangan kayak gitu. Kita buat anak kita bangga sama kita. Ya, bangganya ya dengan kadar kemampuan kita, tapi dalam urusan agama yang kita ngerti. Semua orang tua mestinya ngerti wudu. Kan gitu kan? Tengok anaknya gimana wudu. Berapa banyak anak wudunya iya. Orang tua kan mestinya tahu kadar muka di sini ke sini. Ada tangan sampai situ. Tahu ya? Semua kita tahu. Anak kecil sering tahu wudu sampai sini. Namanya anak kecil gini-gini aja. Sampai sini. Bilang sampai sini wajibnya itu sampai. Kalau sampai kayak dalil Pak, kayak dalil nggak bisa pulang nanti salah. Gitu kan? Sampai siku mau dalil nggak bisa. Ya tadi ilal ma'afik belum pulang nanti ngomongnya. Ini apa pakai dalil? Tapi ngerti orang tua sehingga mendidik anak dan itu adalah amal yang akan dilakukan oleh anak sampai anak mati. Baca Fatihah. Ya. Orang tua mestinya tahu akan tahiyat. Ya kan? Maka suruh dengarkan baca tahiyat. Baca qunut. Itu saya ingat dulu masa kecil kita orang sarapan sampai kadang-kadang sebelum sekolah disuruh sama bapak gitu. Disuruh sama abah kita baca apa itu? Doa qunut. Ayo baca tahiyat. Gitu. Sambil sarapan. Ya. Sambil nanya juga PR-nya udah dikerjain apa enggak. Kayak gitu. Sehingga orang dulu itu Pak masih meskipun sekolah, meskipun ngaji di luar, orang tuanya perhatian. Itulah maksudnya saya. Betul, mungkin kalau mamanya mayoritas orang nggak bisa ngajar anaknya, tapi kan bisa memperhatikan, memberikan attention, memberikan perhatian pada anak. Bahwa anak ini dipantau dalam sekolahnya, dalam kan gitu kan? PR-nya ditanya. Maka ini tadi kita sampaikan tentang masalah orang tua punya andil di dalam mendidik anak dan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tua mendapatkan pahala semisal yang dilakukan dari anak tersebut sampai anak tersebut mati.
Bahkan anak didik anaknya, cucunya, buku catatan masuk ke kita juga amalnya. Cucunya punya anak, jadi cicit kita juga demikian dari awal anak. Udah. Wayasat dari ma'ruf dan al-hadis kedua dan juga adalah khair nama pada awal dan mudah. Adalah khair ma'ma akhadha fi hadis yang mengatakan dan ihsan fi tarbiyati wa amri bil khair wa targhibi fi wa nahyi min syarr wa zadri Allah. Dan menjadi bukti atau menjadi saksi dalil akan hal tersebut hanya hadis yang menunjukkan tentang mengajak pada tunjuk, mengajak menunjukkan pada kebaikan. Man dalla ala hudan ad-dalu ala khair kafa'il. Man dalla ala hudan, siapa yang menunjukkan kepada kebajikan. Ya, kalau itu ajri man amilah, maka bagi dia sebesar pahala orang yang mengamal min ghairi an ayyamu sebujudi syai'. Tanpa ada pengurangan dari pahala tersebut. Nah, kalau itu dari sini ya sebetulnya generasi pertama memiliki kedudukan besar. Memiliki kedudukan besar, kemuliaan besar. Ya. Terlepas juga pastinya resiko besar kalau dia mengajarkan keburukan. Maka sebab itu disebutkan dalam hadis, setiap ada pembunuhan di manusia sampai hari kiamat, maka anak Adam punya bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Kenapa? Yang pertama kali membunuh adalah Qabil. Maka sama juga demikian kebaikan. Kebaikan yang ngajak kebaikan. Maka oleh sebab itu buku catatan amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak terbayang ya. Semua pahala umat ini masuk dalam buku catatan amalnya Nabi. Dari mana umat tahu sebuah amal kalau tidak dari Nabi? Sahabat juga demikian, kedudukannya mulia. Ya, maka oleh sebab itu jangan rendahin sahabat. Aneh kalau ada orang baru ngerti satu hadis, dua hadis, kemudian merendahin sahabat. Berapa banyak orang yang beramal baik yang masuk dalam buku catatan sahabat. Maka oleh sebab itu juga diambil kesimpulan dalam berdakwah juga demikian. Kalau ketika ada orang berdakwah, ustadzkah, siapapun, kok menghormati generasi sebelumnya, itu tanda dia orang ini dijaga oleh Allah mahfud dan insya Allah orang ini akan sukses dan baik. Kalau dia menghormati generasi sebelumnya. Tapi kalau dia nggak menghormati generasi sebelumnya, ini ustadz setan. Tengok, gak lama dia akan tersesat. Maka sebagai tanda adalah dia harus menghormati seniornya dan generasi sebelumnya. Hormati ulama-ulama dulu, hormati kiai-kiai dulu, hormati orang-orang yang pertama kali membuka lahan dakwah di tempat itu. Tidak kayak orang sekarang apa? Baru bisa ceramah dikit, terus kemudian bilang kiai-kiai dulu sesat semua. Baru bisa khutbah dikit, kemudian bilang kalau ulama-ulama dulu jahil semua. Karena itu bilang dia tidak menghormati jasa yang sebelumnya. Apalagi sampai sekarang yang mengkafir-kafirkan sangat parah. Dulu ulama-ulama dulu masukkan orang kafir ke Islam. Sekarang kok ada orang yang mengkafirkan orang Islam keluar dari Islam. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan yang semisal itu. Terus kemudian disebutkan, "Faidah kalau tiflu wa wa'ati, maka seorang mukallafan wa tuwajjiha alaihi al-khitab. Wal mutalabah min Allah bil amr wa nahi wal wa'd wal wa'id wa thabar wal khaf." Kalau seorang anak kecil tadi sudah berakal dan balik. Kalau sudah berakal maka balik, maka dia sudah bertambah. Nah, di sini pernah kita sampaikan kalau zaman dulu itu ada walimatul dulu. Zaman dulu ada walimah balik. Jadi anak kalau sudah balik diundangkan orang-orang kampung, didudukkan kayak orang sunat, kayak anak sunat.
Kemudian orang tuanya nasihati. Dan minta doa kepada semua orang kampung kalau anaknya sudah balik, maka semua urusan dosa ditanggung sama dia. Sudah kan saya lagi atau orang tua lagi, dan saya sudah mendidik anak saya memberitahu mana yang halal mana yang haram. Dan saya mengharap semua bapak-bapak kampung ini kalau menemukan anak saya dalam keadaan dosa untuk diingatkan. Dan kemudian ngomong sama anaknya, anak, oh, anakku tetap anakku, tapi sekarang semuanya sudah kau tanggung sendiri. Dosa-dosa kau tanggung sendiri, resiko kau tanggung sendiri. Jadi anak dihitung dia takut lah, gitu saja. Jadi dia merasa kayak kan gitu kan serius ini, gitu. Sampai dimintakan doa kepada orang kampung, dipeluk sama bapaknya, dipeluk sama ibunya, gitu. Wah, gimana? Nah, pastinya sebelum balik sudah dididik, tak ubahnya semisal perintah Nabi, anak 7 tahun disuruh sholat. Disuruh sholat itu 7 tahun, berarti diajarin sholat sebelum 7 tahun. Maka kita merasa sedih juga sebetulnya. Anak udah umur 8 tahun, 9 tahun, sholat masih sikut-sikutan, sholat masih dolan-dolan, sholat masih ketawa, loncat-loncat, pindah tempat, segala macam. Anak udah umur 8 tahun, 9 tahun, atau mungkin 10 tahun. Mestinya sebelum 7 tahun sudah ngerti tata cara sholat. Gitu. Karena nggak mungkin disuruh sholat tanpa adanya pembelajaran akan syarat rukun sholat. Ya, maka dari itu Pak, mestinya anak umur 6 tahun sudah mulai, 5 tahun, 6 tahun sudah mulai sering-sering difahamkan akan agama. Ya, wudhunya diperhatikan, sholatnya diperhatikan, baca Fatihahnya didengarkan. Ya, terus dikasih tahu bahwa sholat itu gak boleh gerak 3 kali berturut-turut, sholat itu gak boleh main-main. Meskipun masih belum ngerti arti khusyuk, belum ngerti arti tadabbur, mengingat arti makna dalam sholat, apa hikmah gerakan. Kecil nggak ngerti dah. Pokoknya yang penting dikasih tahu bahwa sholat itu menghadap kepada Allah, perlu takbir, perlu serius, perlu sungguh-sungguh, tidak main-main. Misalnya itu lah. Dan dikasih tahu kalau sholat itu cuma 5 menit, nggak lama-lama. Sampai jangankan yang anak kecil, anak pondok. Saya kalau ngomong sama anak pondok, saya mau kalian serius ketika sholat sama taklim, ya. Ketika sholat sama taklim ngaji yang serius. Setelah itu kalau loncat terserah, aku gak berusaha. Tapi sholat serius. Termasuk sholat serius, jangan noleh-noleh. Ya kan? Kadang orang dewasa pun sholat, ada kereta lewat ditengokin. Ada kereta lewat ada cicak jalan ditengok. Ya Allah. Ada HP pula, kadang-kadang masih pula tempat-tempatnya sujud sambil nengok WA. Ada anak muda kayak ini. Itu ya. Wah, hasil lagi sholat Pak, cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Jaraknya kita orang sholat sampai 10 menit jarak. Usul kali begitu. Itu kalau sholat isya apa ya, 8 jam usul juga. Rata-rata 5 menit lebih dikit. Maka disinilah supaya kita belajar fokus. Ketika sholat kan diajarin oleh Allah fokus. Nah, pelajaran fokus itu juga membuat kecerdasan hati. Orang yang biasa dalam sholatnya khusyuk biasanya dia cerdas. Tapi orang yang dalam sholat otaknya, pikirannya entah kemana-mana, berarti itu biasa orang itu tidak cerdas. Dan banyak urusannya akan kacau. Ya, segala sesuatu Tuhan, kita kalau fokus, tenang, aman. Meskipun umpamanya kita diburu akan sesuatu, dikagetkan sesuatu, tapi kita fokus. Tapi orang kalau tidak terbiasa fokus, ada sedikit masalah goncang, ada sedikit masalah kacau.
Ada sedikit. Gitu ya. Oleh sebab itu mohon maaf. Misal umpamanya, kalau saya taklim nggak fokus, ya kemana-mana otak. Kacau omongan ini udah ngantor lah kemana-mana dah, juntruk kamu. Maka harus fokus. Meskipun pastinya ada pemikiran-pemikiran yang ada terbebankan dalam otak saya. Tadi saya niat masuk masjid, urusan masjid. Terus ada pikir saya nggak punya urusan gitu. Terus ada pikir saya nggak punya umpamanya beban pikiran saya. Saya tadi pun ada banyak beban pikiran ini, mau ngurusin ini, mau ngurusin ini, mau bantu orang ini, mau janji sama orang banyak. Tapi ketika saya umpamanya bawa mobil, saya harus fokus saya bawa mobil, bukan kemudian saya pikir kemana-mana, nabrak saya Pak. Alhamdulillah. Kalau saya tak fokus, sama juga demikian. Mau masuk masjid, saya niat masuk masjid, urusannya masjid. Saya tinggalkan dulu itu semuanya. Saya nggak peduli. Maka termasuk juga mohon maaf, WA, HP segala macam, nonaktifkan di dalam masuk masjid itu udah nonaktif dah, nggak usah urusan sama orang. Gitu lah. Kalau masih diaktifkan, masih kepingin nunggu kabar, masih nggak fokus. Kalau Anda nggak enak sama orang, memang ada janji sama orang, WA terlebih dahulu sebelum masuk masjid. Maaf, harap hubungi 2 jam setelah ini, saya ada taklim. Selesai. Dengan gitu. Tapi kalau setiap semua urusan diurus sampai di masjid urus urusan ini, nggak terbiasa orang kayak gitu, nggak biasa fokus, maka yang lain sudah demikian. Kacau semuanya. Orang itu harus fokus semuanya. Ya, maka dibiasakan kayak gitu. Tahu nggaknya misal dalam meskipun hal yang remeh, Anda makan. Kalau pikiran Anda bercabang-cabang kemana-mana, nggak jadi daging. Makan banyak, lapar aja rasanya. Oleh itu dulu, saya masih ingat masa kecil, masih awal-awal ada TV. Ya, TV itu pun ya kita kecil itu berarti tahun-tahun 80 sekian lah. 85 atau apa ya. Zaman dulu itu kita orang punya video yang kaset tebel kayak gitu, kaya kali sekampung itu udah kaya kali sekampung itu, udah paling kaya itu, bukan gitu kan ya? Ada TV masih hitam putih. Dulu kalau nonton video ya sama kawan-kawan, wah kelambu ditutup, ya. Seingat karena apa? Pikirnya takut ada cahaya dari luar, kan gitu kan ya? Ada cahaya dari luar nanti bikin wah hasil zaman dulu kan. Ya, itu kita orang makan, nggak boleh sama orang tua dekat TV itu kan. Makan harus di meja makan, nggak boleh di dekat TV. Kenapa? Ini tadi diajari fokus pada hal-hal gitu ya. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya belajar, waktunya sholat, maka itu tadi. Nah, seringkali kadang-kadang kita meskipun kita dewasa, kita selalu masukkan pikiran kita di dalam sholat, masukkan pikiran kita dalam taklim, masukkan dia, akhirnya nggak fokus, kacau semuanya. Ya, maka ini tadi kita sampaikan, maka pembelajaran anak itu sebelum balik dan sebelum waktu yang semestinya dia beramal, diajarin sholat sebelum 7 tahun, diajarin puasa, ya, dan lain sebagainya dari amalan. Bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau orang sudah mukallaf, maka diarahkan kepadanya kitab atau panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk dan juga tuntutan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah dan juga larangan. Ya, janji Allah dan ancaman, pahala dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada 2 malaikat mulia yang menjaga untuk menulis kebaikan dan keburukan. Salah satunya di kanan, satunya di kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya di atas kalian ada malaikat yang menjaga, kiraman yang mulia-mulia, katibin yang juru tulis, ya'lamuna ma taf'alun,
taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Semuanya bicara oleh Allah. Dalam ayat yang lain, dia dalam khalqu taala qiyani al-yamini wa 'an shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Di dalam mengucapkan kata-kata seseorang, ya, illa ladayhi, kecuali di sisinya ada dua malaikat raqib 'atid. Raqib 'atid. Malaikat raqib 'atid. Ada sebagian berpendapat kanan raqib, kiri 'atid. Ada yang berbeda. Tapi pendapatnya Syekh Muhammad Nawawi Banten, dan beliau mengatakan ini mu'tamad Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah pendapat yang terkuat dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kiri kanan raqib 'atid, kiri raqib 'atid. Jadi raqib 'atid itu nama malaikat, bukan satunya raqib, satunya 'atid. Tapi raqib 'atid itu nama satu malaikat. Hanya saja satu bagian nulis kebaikan, satu bagian nulis keburukan, namanya sama, raqibun 'atid. Dan disebutkan di dalam Al-Quran tidak ada kata wa. Disebutkan dari ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, bukan raqibun wa 'atid. Wa itu dan. Ini kalau kita sering dulu kita pahami sini raqib, sini 'atid. Tapi Syekh Muhammad Nawawi Banten, beliau menyatakan bahwa al-mu'tamad yang terkuat adalah di kanan raqib 'atid, kiri raqib 'atid. Hanya saja tugasnya satu, baikkan satu, tugas nulis keburukan. Dan tugas nulis yang sebelah kanan amirun alal yasar. Dia menjadi pemimpin, amir dari yang sebelah kiri. Maka kalau seorang berbuat kebaikan langsung ditulis. Tapi kalau seseorang berbuat kejahatan atau keburukan, qala malakul yamin, malaikat yang sebelah kanan ngomong kepada yang sebelah kiri, amhil ila sitti sa'at. Kau tunggu dulu sampai 6 jam. Kalau udah 6 jam, tengok dulu. Kalau dia tobat jangan ditulis. Kalau dia berbuat baik jangan ditulis. Maka kebaikan itu sebagai ganti dari keburukan dia. Tapi kalau sudah 6 jam dia tetap nggak tobat, nggak berbuat baik, katanya malaikat sebelah kanan, uktub arahan taubik. Tulislah keburukan dia. Mudah-mudahan Allah nggak bikin capek kita sama urusan dia. Maksudnya nggak bikin capek, didoain cepat mati. Didoain cepat mati. Ya, doa malaikat manjur. Ya, oleh sebab itu, ya, hanya orang-orang yang banyak dosa biasanya cepat mati. Biasanya banyak dosa yang banyak amal juga cepat mati. Gitu. Beda. Ya mana yang cepat mati itu ada ketentuan Allah. Inna ja'ajalum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tapi dari besar orang yang banyak maksiat itu banyak penyakit. Itu banyak. Kenapa? Ya karena dia seringkali urusannya maksiat. Maksiat itu selalu mudorot, dohiran wa batinan. Dohir wa batin. Dohir wa batin akan menumbuhkan penyakit. Orang yang mabuk alkohol, orang yang judi begadang, orang zina naudzubillah HIV, haid dan lain sebagainya. Ya, orang yang makan hartanya anak yatim, orang riba segala macam, makanan yang haram pasti berpengaruh. Dohiran wa batinan. Dohiran. Terus kalau orang ngomong, Ustaz kiai juga punya banyak penyakit. Iya, mereka juga punya penyakit. Tapi penyakitnya bukan karena faktor dari dosa. Tapi penyakitnya adalah untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi penyakitnya itu menambah kedekatan mereka kepada Allah. Menambah kedekatan mereka kepada Allah. Lebih banyak zikir, lebih banyak obat, lebih banyak sedekah, lebih banyak mengumpulkan orang untuk doain, zikir bersama, sehingga sakitnya mereka malah menambah kedekatan kepada Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang sakit kan disebutkan dalam hadis, tidak ada seorang muslim yang kena duri di kakinya kecuali dihapus oleh Allah dosanya, ditulis oleh kebajikannya, dan juga diangkat oleh Allah derajatnya. Itu duri di kaki yang sekedar umpamanya sakit sebentar, ditarik durinya setengah hari 1 hari udah selesai ya. Setengah hari 1 hari udah balik lagi ya. Itu kan kayak gitu. Gimana kalau sakit yang sampai disebutkan juga dalam Yahya Ulumuddin, hadis Nabi, sakit demam 1 malam itu menghapus dosa 1 tahun. Malailah ukafir dulu bahasanya.
Itu disebut dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Demam satu malam menghapus dosa satu. Belum lagi nilai inkisar, merasa rendah hati di hadapan Allah, merasa dhaif kepada Allah, pahalanya tumpuk-tumpuk. Orang ulama yang sakit itu, ya kita nggak mengharap sakit, bukan. Tapi orang alim kalau sakit itu malah tambah banyak keuntungan dalam dirinya dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama orang maksiat sakit. Orang ahli pendosa sakit, ngeluh, ya nyalahin orang, nyalahin dokter, nyalahin pokoknya sudah disalahin. Nah, udah gak sholat pula. Nauzubillah min dzalik. Ya. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit itu kan peringatan dari Allah. Wahai manusia, kau ini lemah. Apanya lagi yang kau banggakan? Apanya lagi yang kau sombong-sombongkan? Nah kayak ini tadi. Tapi kalau orang alim sakitnya, dia berpikir banyak hal, manfaat, banyak hal dan lain. Disebutkan waqad umira ya Allah alaihi jami'an wali wa af'al, dan malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk menjaga, menulis semua perbuatan dan ucapannya. Dan ini Al-Qur'an yang mengatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Ada satu jamaah nanya sama saya berkali-kali, kepingin mau kepastian apakah setiap yang saya ucapkan ditulis malaikat, Ustaz? Iya. Ngaji lagi, jumpa lagi, nanya lagi kayak gitu. Iya. Jumpa lagi, nanya lagi. Saya bilang Al-Quran, dalilnya di dalam Al-Quran. Besoknya masih nanya lagi. Kayak pikirnya repot kali nulisnya. Kalau dia nulis ya, habis buku beli buku lagi gitu ya. Itu suka pikir malaikat kayak gitu kan? Habis tintanya. Kalau disebutkan, dalam Jawharut Tauhid, hatta al-anina fil marad kama mungkin, sampai rintihan ketika sakit itu ada sebenarnya mereka. Merintihnya tidak sakit itu ada kisah mereka. Apa nilai rintihan tersebut? Rintihan ridho atau rintihan gak ridho? Rintihan gak ridho masuk dalam bentuk gak ridho. Rintihan ridho karena merasa kepingin disayang sama Allah, lain lagi tulisannya. Rintihan pun ada arti. Kalau disebutkan Nabi Yahya ketika digergaji, kena kepalanya grep, digergaji dari pohon, disebutkan sama Iblis, grep, dia kemudian merasa kesakitan karena kepalanya digergaji. Gimana kepala digergaji? Dia sakit lah. Terus kemudian dia bilang, Fa'anzalallahu Jibril, Allah menurunkan Jibril. Ya Yahya. Kalau kau berkata sekali lagi, namamu dikeluarkan dari buku kenabian. Kata itu berarti enggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu. Engkau nabi. Ditahan kayak gitu Pak Nabi Pak. Levelnya Nabi ya Jibril. Gimana tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi? Oleh sebab itu, para anbiya itu semuanya maksud terjaga dari dosa. Salah mutawakil, maksud terjaga dari dosa. Maka kalau ada nabi-nabi yang disebut punya dosa, itu cuma suratan, gambarannya saja. Itu min bab hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Dari bab kebaikannya orang baik itu buruk untuk orang yang dekat. Kebaikan orang baik itu buruk untuk orang yang, maksudnya dengan beda level. Orang yang lebih dekat kepada Allah itu tetap dituntut. Contoh, Nabi Adam makan buah yang terlarang. Nabi Adam lupa. Dan Allah menyebut fanasiyah. Nabi Adam lupa. Walau najid lahu azma, kami tidak menemukan kesungguhan dalam pelanggaran. Nabi Adam lupa. Tapi karena dekat sama Allah, meskipun lupa dituntut. Kalau kita lupa dimaafkan.
Ya. Nabi Ibrahim diminta syafaat di hari kiamat. Nabi Ibrahim bilang, aku gak berani karena aku pernah dusta, bohong. Bohong apa? Bohong pernah diajak pamannya untuk nyembah patung hari raya, gak punya alasan. Nabi Ibrahim bilang, qala inni saqim dalam Al-Quran. Pamanku aku sakit. Ditinggallah sama pamannya karena aku sakit. Bohong. Loh, itu untuk Nabi Ibrahim bohong kayak gitu ditonton. Dia merasa berdosa karena bohong. Tapi untuk kita kan, itu bohong bermanfaat itu. Itu bohong berpahala itu. Duh kok berpahala? Iya, daripada kau kafir nyembah patung. Kau pilih nyembah patung atau bohong? Jadi gitu kan. Kalau kita menyelamatkan akidah itu penyelamatan akidah. Maka bohongnya Nabi Ibrahim untuk kita pahala betulnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap karena takut sama Allah Subhanahu wa taala merasa tetap berusaha. Gitu kan? Saya buat contoh ringan saja. Contoh, kita sholat duha kepingin lancar rezeki, boleh apa enggak? Boleh. Kita ngundang anak yatim supaya toko kita laris, boleh apa enggak? Boleh. Tapi bagi para aulia sholihin itu celah itu. Celah lagi. Kok sholat kok kepingin rezeki pula? Ya, sholat kok kepingin rezeki. Sholat untuk Allah, bukan untuk rezeki. Untuk anak yatim kok kepingin toko laris. Untuk anak yatim itu karena perintah Nabi sayang sama anak yatim. Sampai saya teringat dulu Kiai Abdullah Fakih Wanita buat contoh, ngasih tahu pada santri-santri kalau yang baca Waqiah itu yang ikhlas, bukan kepingin dapat tambahan duit, bukan karena banyak rezeki kalau baca Waqiah. Padahal kan boleh kita niatkan, tapi beliau memberitahu sebagai untuk makom yang lebih tinggi. Beliau membuat contoh, dunia itu remeh. Dunia itu remeh, maka nggak perlu kemudian pakai hal-hal yang bersifat akhirat. Sifat akhirat itu untuk kemuliaan akhirat. Dunia ngikut sama akhirat, bukan ditujukan untuk akhirat. Saya masih ingat beliau buat contoh, kayak kau jatuh jarum, mau ambil jarum, ya udah ambil aja. Ini dah jarum jatuh, telepon alat berat, datang traktor, mau ngambilnya, kan lebih kali. Ngapain untuk jarum saja, telepon alat berat, gitu ya. Akhiratnya alat berat untuk alat yang mulia. Dunia ikut sama akhirat, nggak usah diniatkan, nggak usah diniatkan. Ini bedanya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam selalu berpikir kayak dagang sama Allah, sedekah 10.000 nanti dapat 100.000. Ya, sehingga ditunggu satu hari nggak dapat 100.000. Nah, dapat betul lah. Masa? Aku udah pagi tapi udah 10.000 masuk ke masjid. Loh, kayak tuntutan sama Allah. Mesti akan sedekah kita harapkan niat karena Allah. Diterima oleh Allah dunianya nih. Gitu loh Pak. Ya, mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan kita bahas berikutnya gimana ketika seseorang sudah mulai mutawaf. Apa saja yang wajib untuk dia yang dia lakukan dan juga awal masa kepemudaan. Masa muda, yang masa muda itu adalah masa yang sangat penting, masa yang sangat mulia, masa yang sangat panjang, dan itulah penentu dari setelahnya. Penentu dari setelahnya. Jangan kemudian orang berpikir aku nanti baik kalau udah tua, dah mulai muda. Ya, oleh sebab itu kadang kita nengok bapak-bapak tua. Saya pernah nengok bapak-bapak tua, jalannya pun udah agak pincang-pincang. Matanya pun kacamatanya udah tebelnya mungkin 0,5 meter lebih kan. Tebelnya kayak apa matanya?
Loh masih main dam batu, coba ya. Masih main dam batu, ada tuaknya putih di sampingnya. Ya Allah, udah tua kayak gitu, masih deh. Mungkin Islam, mungkin saja dia dulu waktu masih muda disuruh tobat, disuruh ke masjid, yang penting kenabiannya nunggu tua. Tapi kalau udah kadung tua, terus ke masjid malu, masanya terus saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia akhirat insyaallah, khususnya keberkahan keluarga, rezeki, umur dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Al-Fatihah. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.